Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini, materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan perumusan masalah penelitian. Jadi sebelumnya kita bisa melihat dulu untuk capaian pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian masalah penelitian, memilih permasalahan penelitian, menjelaskan rumusan masalah yang adekuat, menjelaskan langkah merumuskan masalah, dan merumuskan masalah sesuai dengan topik penelitian. Jadi nanti saya harap teman-teman di sini nanti sudah bisa untuk merumuskan masalah sesuai dengan topik yang sudah dituliskan mulai dari minggu kemarin ya. Kita mulai menentukan untuk satu topik yang kira-kira akan dibuat proposal penelitian. Nah, silakan dipikir-pikir lagi untuk topiknya kira-kira manakah yang akan dibahas, manakah yang akan dijadikan proposal penelitian. Ya, langsung saja kita ke proses penelitian kuantitatif. Ya, jadi di sini ada bagan mengenai proses penelitian kuantitatif. Jadi yang akan kita bahas hari ini merupakan langkah awal dari proses penelitian kuantitatif, yaitu yang sudah saya beri warna kuning itu latar belakang masalah dan rumusan masalah. Jadi pertama ini adalah hal awal yang akan kita tentukan ya, yang dan menjadi titik awal atau langkah awal kita dalam proses penelitian kuantitatif. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang landasan teori, rumusan hipotesis, kemudian berjalan beriringan kita menentukan populasi dan sampel dan pengembangan instrumen penelitian. Selanjutnya ke pengumpulan data, jadi kita ke lapangan, analisis dan simpulan saran ya. Jadi seperti ini gambarannya nanti ke depan. Iya. Untuk proses penelitian kuantitatif ini, jadi biasanya sebelum menentukan latar belakang masalah, yang paling awal kita lakukan adalah menentukan satu topik penelitian yang akan dibahas. Kemudian yang kedua ini ada mungkin nanti menemukan atau pada saat bimbingan mungkin nanti jangan kaget jika pembimbingnya nanti minta kerangka konsep terlebih dahulu ya. Jadi kerangka konsep kalau di penelitian kuantitatif ini berkaitan dengan hubungan antar variabel. Jadi untuk masalah variabel nanti akan kita bahas minggu depan untuk pertemuan selanjutnya untuk masalah variabel. Jadi ada yang minta kerangka konsep dulu. Kenapa kok harus kerangka konsep dulu? Ya karena dalam kerangka konsep ini kita sudah menentukan variabel-variabel. Jadi pada saat nanti membuat rumusan masalah itu kita sudah teratur Jadi orang apabila membaca rumusan masalah kita itu sudah tahu nanti jalannya penelitian kita itu akan seperti apa. Metode apa yang akan kita pakai itu orang yang membaca meskipun hanya membaca rumusan masalah pasti dia akan mengerti nanti yang dibahas itu apa saja, itu sudah jelas di situ. Jadi penelitian kita lebih terarah seperti itu. Ada juga yang pembimbing yang di awal kita ketemu, di awal kita konsultasi itu ya meminta masalahnya apa. Jadi masalah yang akan kamu bahas apa, topiknya apa, masalahnya apa, ada yang seperti itu. Nanti silakan kalau mengajukan permasalahan atau mengajukan topik, silakan juga membawa data-data penyerta atau data-data pendukung bahwa yang menyatakan bahwa masalah yang kalian ajukan, masalah yang teman-teman ajukan atau yang akan dijadikan penelitian itu benar-benar
masalah yang harus dipecahkan atau masalah yang harus dicari jawabannya melalui penelitian yang akan kalian lakukan. Biasanya berupa data-data, bisa dari penelitian sebelumnya, bisa dari fenomena lingkungan, tetapi biasanya yang kuat ya, untuk kekuatan dari latar belakang masalah itu biasanya adanya data-data atau penelitian pendukung ya. Jadi yang menyatakan bahwa itu benar-benar masalah dan harus dipecahkan gitu ya. Selanjutnya kita ke apa itu masalah. Jadi di sini masalah didefinisikan sebagai fenomena atau gejala sosial yang tidak dikehendaki keberadaannya atau tidak seharusnya terjadi. Masalah timbul karena adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi atau das sollen dengan apa yang pada kenyataannya atau kenyataannya terjadi, das sein. Rumusan masalah yang jelas dan tajam akan membimbing peneliti untuk mengembangkan kerangka teoretik bagi perumusan hipotesis, identifikasi variabel dan pemilihan rancang penelitian dan sebagainya. Ya, jadi jangan dianggap remeh untuk latar belakang masalah. Jadi teman-teman di sini latar belakang masalahnya harus kuat ya, harus benar-benar bisa nanti pada saat seminar proposal harus bisa menunjukkan bahwa topik yang kalian angkat ini mempunyai masalah yang harus dipecahkan atau harus diselesaikan ya. Pastinya dengan melakukan penelitian yang akan kalian lakukan itu akan mendapatkan suatu pengetahuan yang baru seperti itu ya. Biasanya kalau untuk proposal penelitian itu memang yang diacak-acak adalah masalah dan metode penelitian. Biasanya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau penelitian kuantitatif itu seperti yang sudah saya jelaskan untuk pertemuan yang kemarin, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang sudah bisa dikatakan sebagai pedoman ya. Penelitian yang sudah hampir fix atau penelitian yang sudah sangat terencana dengan baik. Jadi kita nanti kalau misalkan proposalnya sudah jadi, sudah di ACC, diharapkan setelah itu bisa langsung terjun ke lapangan atau langsung pengambilan data. Ya, langsung pengambilan data. Jadi akhirnya di dalam proses pengambilan data itu akan lebih cepat. Ya, karena kita sudah menentukan segalanya di awal, kita sudah merencanakan segalanya di awal. Kemudian hubungan penelitian dan masalah. Penelitian adalah proses pencarian jawaban atas sebuah masalah atau problem dengan menggunakan metode ilmiah. Ya, ini sudah tahu ya semuanya. Jadi bisa diringkas seperti ini. Masalah atau problem itu adalah awal mula kita melakukan, sebelum kita melakukan penelitian kita harus tahu masalah atau problemnya. Kita harus tahu masalahnya, seberapa kuat masalah tersebut, seberapa penting masalah tersebut untuk dipecahkan. Nah, kemudian untuk untuk mencari jawabannya kita membutuhkan yang namanya penelitian. Jadi kemudian penelitian yang sudah kita lakukan itu akan menghasilkan pengetahuan yang baru ya. Pengetahuannya ini pengetahuan ini pastinya untuk memecahkan masalah itu tadi gitu. Pentingnya merumuskan masalah. Perumusan masalah akan menentukan arah penelitian. Perumusan masalah dapat menjelaskan metodologi atau prosedur penelitian yang akan dilakukan. Perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengontrol adanya subjektivitas peneliti. Perumusan masalah menunjukkan dan menentukan variabel yang akan diambil. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di dalam rumusan masalah untuk penelitian kuantitatif, di dalam rumusan masalah itu harus muncul variabelnya. Jadi variabel penelitian itu apa saja itu harus muncul di rumusan masalah. Jadi pembaca nanti yang membaca artikel kalian, membaca skripsi kalian dengan membaca rumusan masalah itu kira-kira sudah bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam penelitian itu tadi.
proses penelitian yang dilakukan. Adanya perumusan masalah membuat penelitian menjadi lebih praktis. Kemudian sumber masalah penelitian. Jadi sumber masalah bisa didapat dari bahan bacaan berupa literatur dan hasil-hasil penelitian. Ini kalau menurut saya harus dan wajib untuk disertakan di latar belakang masalah. Jadi nanti saya harap teman-teman kalau membuat latar belakang masalah tidak hanya sekedar argumen atau pendapat-pendapatnya atau deskripsi dari yang dilihat hasil observasi. Saya harap nanti teman-teman juga bisa menambahkan atau menguatkan hasil-hasil observasinya, hasil-hasil literasinya itu dengan data yang sudah ada, bisa dari penelitian sebelumnya, bisa dari teori boleh, jadi dan lain sebagainya gitu. Pandangan pembimbing atau sponsor atau otoritas lainnya. Nah, ini biasanya ada pembimbing yang sudah mempunyai penelitian sendiri. Jadi dia membuat payung penelitian. Payung penelitian itu kita bisa ikut penelitian dengan gagasan yang sudah dibuat oleh pembimbing kita. Jadi nanti biasanya, tapi tidak semua ya, biasanya ada dosen yang membuat penelitian payung itu, beberapa mahasiswa dilibatkan dalam penelitian payung itu, kemudian masing-masing dipecah variabelnya beda-beda, tapi masih di dalam satu lingkup atau satu payung besar penelitiannya dosen itu tadi. Nah, ini bisa. Kemudian atau sponsor, mungkin teman-teman dapat sponsor beasiswa penelitian itu ada yang menawarkan beasiswa, tetapi kamu harus melakukan penelitian dalam hal ini atau dengan topik ini, misalkan seperti itu. Jadi itu biasanya memberikan dana ya, suntikan dana terhadap proses penelitian kita. Masukan dari seminar, diskusi, dan tukar pikiran dengan kawan. Ini bisa bisa dimasukkan. Kemudian pengalaman pribadi, ya pengalaman pribadi biasanya berdasarkan observasi ya, observasi kita ditambah, jangan lupa lagi ditambah dengan dikuatkan dengan data-data yang mendukung ya, yang bisa berupa harus ada sumbernya. Nah, ini supaya kuat latar belakang masalah kita. Pemilihan masalah penelitian ya dilihat dari segi objektif. Segi objektif itu dari arah masalahnya itu. Kita memilih masalah penelitian itu harus kita lihat sejauh mana penelitian mempunyai kontribusi kepada pengembangan teori dan pemecahan masalah kritis. Ya, jadi kira-kira penelitian yang akan kita lakukan ini bisa menyumbangkan pemecahan masalah untuk masalah itu tadi atau tidak. Ya, dilihat dari segi subjektif dari arah calon peneliti. Nah, ini kita harus menyesuaikan apakah masalah penelitian itu sudah sesuai dengan kita sebagai calon peneliti, misalkan dari latar belakang keilmuannya. Nah, ini harus kita sesuaikan latar belakang keilmuannya. Jadi misalkan teman-teman dari jurusan tasawuf dan psikoterapi ya pembahasannya tidak di luar dari ruang lingkup tasawuf dan psikoterapi. Jadi misalkan mahasiswa TP melakukan penelitian dengan topik mungkin teknik atau biologi atau kimia, itu kan jeglek ya, jeglek jauh berbeda ya, jauh berbeda. Ini tidak sesuai dengan kualifikasi keilmuannya. Ini yang harus dipertimbangkan lagi yaitu bisa dikelola atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan biaya, waktu, alat, dan perlengkapan, bekal, kemampuan teoritis. Nah, itu tadi kemampuan teoritis. Kemudian biaya, jadi kalau biayanya besar, misalkan harus mencari sponsor, ada sponsor ya oke, nggak masalah, kita jalan. Kalau misalkan biaya yang dibutuhkan besar tapi teman-teman kira-kira kurang mampu, ya sudah, mungkin kita cut dari segi variabelnya atau apa, nanti bisa atau ganti yang lain atau bagaimana. Kemudian dari segi waktunya, nah sebenarnya untuk skripsi ini kan diberi waktu
hanya berapa ya, kurang lebih 1 tahun mulai dari proposal sampai sidang akhir ya, kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk itu waktunya mohon dipertimbangkan dari teman-teman ya, kecuali kalau memang masih ingin berlama-lama di kampus ya boleh silakan melakukan penelitian, misalkan penelitian kohort. Penelitian kohort itu kan kita melihat ke depan ya, melihat perubahan-perubahan yang terjadi misalkan 5 tahun ke depan. Nah itu silakan mau meneliti selama 5 tahun, 5 tahun di kampus sudah 3 tahun, kemudian ditambah lagi 5 tahun jadi 8 tahun ya, silakan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Ini ada kebaruan dan menghindari duplikasi yang tidak perlu. Jadi kalau misalkan suatu masalah sudah pernah dibahas, ya kalau bisa jangan diulangi lagi, karena penelitian yang sudah dilakukan itu sudah menemukan jawabannya. Ya kurang lebih seperti itu. Kecuali mungkin dengan masalah yang sama kita terapkan atau kita analisis pada subjek penelitian yang berbeda. Ya mungkin ada perbedaan karakteristik juga ya. Ada perbedaan karakteristik, itu boleh saja. Itu tidak termasuk dalam duplikasi. Ya itu boleh saja. Jadi seperti itu. Yang kedua, pentingnya untuk mewakili dan pelaksanaan lapangan. Ya, jadi memang harus benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan. Adanya dorongan keingintahuan secara intelektual. Ya, jadi ini tergantung penelitinya ya. Kalau penelitinya ingin tahunya tinggi, insya Allah nanti data atau informasi yang didapatkan, informasi yang ditulis bisa lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi teman-teman selain kritis, saya harap selain teman-teman kritis rasa keingintahuannya tinggi, saya harap nanti teman-teman juga belajar menulis ya. Jadi tidak semua orang bisa menulis ilmiah. Bagaimana menulis ilmiah yang baik nanti silakan dipelajari. Gitu. Kualifikasi pribadi atau kualifikasi peneliti, yaitu tadi kita melihat backgroundnya disesuaikan dengan topik penelitiannya, ketersediaan data dan metode yang digunakan, peralatan khusus dan kondisi kerja yang mendukung penelitian, sampel yang akan diambil, sponsorship dan lembaga yang diminta untuk bekerja sama, bahaya yang harus dihadapi, biaya yang dibutuhkan, dan waktu ini harus dipertimbangkan. Syarat masalah penelitian. Yang pertama, kata-kata yang digunakan untuk mendefinisikan masalah harus memiliki satu arti, tidak ambigu. Jadi nanti teman-teman dalam membuat latar belakang masalah harus dibaca berulang-ulang ya, jangan sampai menimbulkan suatu pengertian yang bermacam-macam. Ya, harus dibaca berulang kali. Kemudian pernyataan masalah harus singkat tetapi komprehensif agar mudah dipahami. Tidak usah berbahasa basi ya, jadi tidak boleh membuang-buang kata. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak membuang kata, pemborosan kata. Yang penting harus singkat, padat, dan jelas. Asumsi harus diakui dalam studi, masalah harus memiliki kepentingan praktis, pernyataan masalah harus memiliki alasan atau latar belakang tertentu. Ya, ini tadi yang saya sebutkan harus ditambah dengan data-data pendukung. Jadi ini ada cara atau cara mudah untuk membuat latar belakang masalah dalam penelitian. Ya kita harus memperhatikan ini bentuk segitiga terbalik. Jadi yang paling atas atau yang pertama kita tulis itu berupa permasalahan-permasalahan yang umum, kemudian mengerucut menjadi permasalahan khusus. Ini dalam latar belakang masalah penulisannya harus seperti ini. Jadi yang pertama misalkan teman-teman mengambil penelitian berkaitan dengan mungkin efektivitas hipnoterapi dalam mengendalikan emosi, misalkan mahasiswa tingkat akhir jurusan TPIAIN Tulungagung, misalkan seperti itu. Jadi latar belakang masalahnya teman-teman harus mencakup atau menjelaskan masalah secara umum dulu. Jadi
untuk masalah pengendalian emosi, misalkan ada survei atau ada kalian melakukan survei awal itu berkaitan dengan bagaimana tingkat emosi mahasiswa tingkat akhir di IAIN Tulungagung atau secara umum di Indonesia atau di mana saja. Jadi lingkup yang lebih luas kita tampilkan dulu, kemudian mengerucut di Fuad, kemudian selanjutnya mengerucut di mahasiswa TP. Nah itu permasalahan khususnya ya nanti subjek penelitiannya mahasiswa TP tingkat akhir misalkan permasalahan khususnya. Kemudian jangan lupa juga dituliskan terakhir di paragraf terakhir di latar belakang masalah itu dituliskan tujuan penelitiannya, tujuan umum penelitiannya untuk apa. Ya, paham ya? Mungkin nanti bisa sekalian praktek. Jadi teman-teman bisa kemarin sudah mencari contoh artikel, contoh skripsi. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis itu dulu ya. Coba nanti dibaca-baca dari teman-teman. Kemudian rumusan masalah yang adekuat. Ciri-ciri rumusan masalah yang adekuat yang pertama, masalah harus visible. Masalah visible itu dalam arti masalah harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Ya, jadi sumbernya harus jelas, logis, sesuai dengan kemampuan. Kemudian masalah harus jelas. Masalah harus jelas ini benar-benar kita harus bisa menjelaskan masalah sebenarnya itu apa. Dalam hal ini kita harus menampilkan atau menyebutkan variabel-variabel apa saja yang akan kita teliti. Masalah harus signifikan dalam arti jawaban atas masalah tersebut harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Masalah bersifat etis ini kita tidak boleh melanggar etika, nilai, moral, kemudian mungkin ada peraturan-peraturan adat ya, mungkin seperti itu kita tidak boleh melanggar itu semua. Jadi harus mempunyai etika, jadilah seorang peneliti yang beretika ya. Kemudian berupa pertanyaan ya, jadi rumusan masalah itu harus berupa pertanyaan, di mana jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah itu ditaruh atau diletakkan di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan penelitian itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jika kita menuliskan ada 3 rumusan masalah, maka kita mempunyai 3 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita tulis. Rumusan masalah ini juga menunjukkan di hasil dan pembahasan ya. Jadi hasil dan pembahasan itu menjelaskan tentang rumusan masalah ya di sini. Jangan sampai nanti tidak ada sinkronisasi, tidak sinkron antara rumusan masalah, hasil pembahasan dan kesimpulan. Rumusan masalahnya A, kesimpulannya hasil pembahasannya B, kesimpulannya C, atau tidak sinkron antara rumusan masalah dan kesimpulan. Yang terakhir adalah langkah-langkah merumuskan masalah penelitian. Yang pertama harus persiapan dulu, konfirmasi awal, konfirmasi akhir, dan formulasi akhir. Yang pertama langkah persiapan ini kita harus memformulasikan situasi problematik yang dihadapi ya, jadi harus kita susun tadi masalahnya, latar belakang masalahnya, identifikasi kesenjangan yang ada, pelajari metode penelitian ya, jadi identifikasi. Jadi sambil menulis latar belakang masalah kita juga mengidentifikasi kira-kira variabelnya apa, sudah ada pandangan variabelnya apa, kemudian kira-kira nanti proses penelitiannya seperti apa ya, kita sudah ada bayangan di langkah awal ini. Pelajari kepustakaan dan sumber informasi lain berkaitan dengan problema. Pilih inti permasalahan yang paling utama
yang mempengaruhi submasalah yang lain. Konfirmasi awal ini berisi menilai apakah rumusan masalah yang disusun dalam langkah persiapan telah memenuhi kriteria rumusan yang adekuat. Dibaca-baca lagi. Hasil dari konfirmasi awal kemudian dirumuskan lagi permasalahan penelitian secara lebih akurat. Konfirmasi akhir mengkonsultasikan hasil rumusan permasalahan penelitian yang disusun pada langkah konfirmasi awal kepada kolega senior, pembimbing, atau siapa yang dirasa berkompeten di bidang ilmu yang akan diteliti. Nah, ini biasanya konsultasinya ke pembimbing, ya. Ya mungkin bisa konsultasi sebelum ke pembimbing, bisa konsultasi dulu ke kakak kelas mungkin, atau ke dosen yang yang mengampu mata kuliah yang dijadikan topik penelitian itu tadi. Mungkin seperti itu, bisa, boleh. Tetapi nanti poin utamanya nanti adalah yang disampaikan oleh pembimbing skripsi. Formulasi akhir, pada tahap ini dirumuskan kembali permasalahan penelitian dan latar belakang yang telah dikonsultasikan pada pihak yang berkompeten. Jadi setelah konsultasi dengan pembimbing, kita rumuskan lagi, kita atur lagi sesuai dengan revisi dari pembimbing. Nah, kemudian kita ajukan lagi, kita konsultasikan lagi. Nah, untuk rumusan masalah ini bisa, kalau teman-teman yang diajukan sudah bagus, rumusan masalahnya sudah bagus, sudah ada kuat, nanti ya bisa sekali konsultasi, bisa langsung oke lanjut, atau bisa beberapa konsultasi baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Biasanya seperti itu. Langsung saja ya, kita ini ada contoh, ini saya ambil dari skripsi kakak kelas kalian di jurusan TP. Ini ada judulnya pengaruh terapi mendengarkan murotal Al-Quran untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresnawirda Blitar. Nah, dilihat dari judulnya saja kita sudah bisa tahu variabel apa yang diteliti dan bagaimana metode penelitiannya. Dari judul ini bisa diketahui. Jadi untuk variabelnya ada variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang bisa kita ubah. Biasanya kalau kita melakukan intervensi itu adalah variabelnya. Jadi intervensinya itu adalah variabel independennya. Dari sini kita melakukan, dari judul ini kita bisa melihat ada suatu intervensi berupa terapi. Ya, terapinya apa? Terapinya mendengarkan murotal Al-Quran. Jadi bisa kita lihat, bisa kita analisis bahwa variabel independennya di sini adalah mendengarkan murotal Al-Quran. Ya, variabel independennya mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian variabel dependennya untuk apa intervensi itu, variabel yang tergantung, ya. Untuk apa intervensi tersebut, yaitu untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia. Nah, ini jadi variabel dependennya atau variabel bebasnya adalah tingkat kecemasan pada lansia. Jadi tingkat dari judul ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan ada pengaruh antara pemberian terapi mendengarkan murotal Al-Quran dengan tingkat kecemasan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau bagaimana kita melihat metode penelitiannya, bisa kita lihat dari judulnya yang di sini ada tulisan atau kata-kata pengaruh. Jadi kalau judul dengan tulisan atau dengan judul pengaruh itu biasanya dia berupa penelitian asosiasi atau penelitian sebab akibat. Seperti itu. Jadi kita melihat hubungan antara pemberian mendengarkan murotal ini dengan tingkat kecemasan. Bagaimana pengaruhnya? Ya, seperti itu nanti dilihat di penelitiannya.
Kemudian masalah yang diangkat di sini sebenarnya banyak, saya coba untuk meringkasnya. Jadi masalahnya adalah lansia yang tidak siap menghadapi masa tua akan merasa tertekan dan takut dengan hal yang belum tentu terjadi. Kondisi ini jika dibiarkan akan membuat lansia mengalami kecemasan. Nah, ini hanya kata-kata saja. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan data-data dari literasi. Kemudian perlu upaya untuk mengatasi kecemasan pada lansia. Ya, ini penelitian ini mencoba untuk melakukan terapi murotal Al-Quran untuk mengatasi masalah tersebut. Terus rumusan masalahnya, bagaimana tingkat kecemasan pada lansia di UPT PSTW Blitar sebelum diberikan terapi murotal Al-Quran. Jadi di sini di rumusan masalah ini disebutkan variabelnya, yaitu tingkat kecemasan yang sudah saya beri cetak miring ini italik, ada tingkat kecemasan itu menunjukkan variabelnya. Jadi tapi kalau di proposalnya, di skripsinya nanti jangan dicetak miring ya, tidak perlu dicetak miring. Ini kali ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini variabel. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh pemberian terapi mendengarkan murotal Al-Quran dalam menurunkan tingkat kecemasan. Nah, di sini kalau sudah kita menyebutkan pengaruh, berarti ada sebab akibat, ada hubungan asosiasi. Ada hubungan asosiasi antara apa? Antara variabel independen, di sini terapi murotal Al-Quran, dan variabel dependen, yaitu tingkat kecemasannya. 3. Bagaimana tingkat pengaruh pemberian terapi mendengarkan murotal Al-Quran dalam menurunkan tingkat kecemasannya. Ditulis lagi variabel penelitiannya. Contoh yang kedua, ada pengaruh, judulnya pengaruh istighosah terhadap pengendalian emosi dalam organisasi Banser di Kecamatan Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung. Masalahnya apa? Fenomena anggota Banser yang belum bisa mengendalikan emosi akibat terpengaruh isu-isu yang beredar sehingga terjadi perselisihan sesama anggota Banser. Perlu ada upaya untuk mengatasi masalah emosi anggota Banser. Nah, dalam penelitian ini berusaha untuk melakukan intervensi berupa istighosah ya, di sini untuk mengendalikan emosi anggota Banser. Rumusan masalahnya apa? Yang pertama, bagaimana tingkat pengendalian emosi di organisasi Banser di Kecamatan Sumber Gempol. Jadi untuk menulis rumusan masalah itu harus lengkap ya. Jadi seperti di judul ini harus ada lokasinya, mungkin ada tahunnya. Boleh. Jadi harus ditulis lengkap sama seperti dengan judul. Gitu. Pada rumusan masalah yang pertama, variabel penelitiannya ada tingkat pengendalian emosi. Ya, tingkat pengendalian emosi. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh istighosah terhadap pengendalian emosi di organisasi Banser? Ini ada variabel independennya istighosah yang diintervensikan. Ada variabel dependennya yaitu emosi, tingkat emosi, ya tingkat pengendalian emosi. Kemudian yang terakhir bagaimana tingkat pengaruh istighosah terhadap pengendalian emosi di organisasi Banser di Kecamatan Sumber Gempol Kurang Kabupaten Tulungagung ya. Ya, Kecamatan Sumber Gempol mungkin di kota lain juga ada. Kita harus detail, harus jelas lokasinya di mana. Seperti itu. Jadi contoh-contoh ini dan mungkin teman-teman bisa mengecek, bisa menganalisis penelitiannya, bisa menganalisis penelitiannya. Coba di breakdown ya, nanti ditulis di Google Classroom. Silakan menuliskan nama, kemudian judul skripsi atau judul artikel yang sudah di-download, yang sudah ditemukan. Kemudian ditulis masalahnya apa, kemudian rumusan masalahnya,
bagaimana sesuai dengan yang ada di sesuai yang ada di contoh penelitian yang sudah teman-teman punya gitu. Ya sekian dari saya untuk materi 3. Setelah ini kita bisa melanjutkan diskusi di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.